bisa untuk mereview kembali recording training kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman bagi yang belum melakukan check-in, nah silakan untuk melakukan check-in terlebih dahulu. Ya, insya Allah nanti kita di akhir presentasi ataupun akhir training ini kita ada lucky draw ya. Jadi ada kurang lebih 3 electronic money ya, e-money sebesar 100.000 ya untuk masing-masing 3 peserta dan 1 EIW 300N series. Ya, insya Allah akan kita undi. Jadi teman-teman diharapkan coba untuk melakukan scan, mengisi registrasi attendance terlebih dahulu. Oke, baik. Kita mulai untuk topik kita hari ini. Ya, jadi di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Air Metro Series Wireless Product Bridge. Nah, ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah application scenario. Kemudian nanti akan kita bahas juga product introduction. Jadi ini untuk knowledge dari sisi produknya, tipenya apa saja, opsi yang bisa kita pilih apa saja. Kemudian yang ketiga adalah device management, bagaimana instalasinya, kemudian konfigurasinya seperti apa, dan yang terakhir FAQ. Jadi hal-hal yang sering ditanyakan terkait perangkat Air Metro Series ini. Oke. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu application scenario. Nah, di Air Metro Series ini, kita punya 2 skenario, ya, punya 2 solusi skenario. Yang pertama adalah WISP. Apa itu WISP? Kepanjangan dari Wireless Internet Service Provider, di mana biasanya untuk penyedia jasa internet di area-area yang mungkin banyak pegunungan, yang sulit untuk melakukan instalasi kabel fiber optik dan sebagainya, itu biasa memakai wireless point-to-point ya untuk memprovide internet dari sisi pelanggan ke arah sentral ataupun data center si ISP tersebut. Oke. Kemudian yang kedua adalah outdoor CCTV. Nah, ini yang paling banyak juga dipakai untuk skenario di area-area factory ataupun pabrik ataupun untuk di area perkotaan ya, misalkan di jalan tol dan sebagainya. Nah, 2 skenario ini akan kita bahas detail bagaimana kita mendevelop solusi untuk kebutuhan WISP dan juga outdoor CCTV. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama untuk WISP skenario atau Wireless Internet Service Provider skenario. Nah, di sini kita akan coba klasifikasikan terlebih dahulu requirement-nya ya, key requirement-nya dari solusi WISP. Nah, di sini ada 3 requirement. Yang pertama adalah pre-stage. Ya, apa itu pre-stage? Yaitu untuk mengetahui lokasinya ya. Jadi kita pengen menentukan lokasi customer-nya di mana, kemudian point-to-point-nya ke arah mana. Ya, misalkan di sini sentralnya sebagai ISP. Nah, maka kita harus melakukan yang namanya site survey. Nah, kalau teman-teman yang biasa bermain di wireless internet service provider, biasanya pasti melakukan site survey itu dengan 2 cara. Pertama, kita melakukan pengecekan secara fisik untuk penempatan instalasi. Yang kedua adalah menentukan seberapa jauh jaraknya, kemudian berapa butuh ketinggian untuk antenanya kita pasang untuk bisa saling melakukan koneksi antara klien ataupun kita sebutnya CPE dan juga si access point-nya. Nah, di sini biasanya kita membutuhkan tools tambahan ya. Yang paling sering teman-teman pakai biasanya apa? Google Earth, Google Maps, dan sebagainya, ataupun tools-tools yang lain yang digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi antena yang perlu kita install, kemudian dari sisi direction-nya, ya, horizontal, vertikalnya, arah antenanya itu seperti apa. Lalu di stage kedua, instalasi. Nah, di instalasi ini setelah kita tahu ya, aplikasi dari sisi lokasinya, pemetaannya, maka kita perlu melakukan instalasi. Yang paling penting adalah ada 2 mekanisme ataupun 2 proses. Yang pertama ada alignment. Alignment ini untuk melakukan pointing ya. Jadi kita harus tepat mengarahkannya supaya lebih optimal.
ya, bagaimana ketinggiannya, arah horizontalnya, vertikal antenanya, kemudian setelah itu baru kita lakukan optimalisasi. Kenapa harus kita optimalisasi? Karena yang namanya menggunakan radio itu tidak bisa sembarangan ya. Oke. Untuk yang belum sempat scan, nanti di akhir slide kita akan kita akan buka kembali ya untuk scanningnya. Oke. Nah, untuk optimalisasi ini perlu kita lakukan setelah kita melakukan pointing supaya kita bisa tahu di channel berapa, di frekuensi berapa itu yang minim interferensi. Oke. Kemudian di post stage, setelah kita delivery, kita instalasi, kita lakukan optimalisasi, maka kita harus melakukan yang namanya monitoring. Ya, ada yang namanya maintenance untuk mengecek jika ada unstable connection dan sebagainya, perlu kita lakukan monitoring. Nah, dari key requirement ini, apa yang bisa kita provide dari solusi Air Metro? Oke, nah sekarang kita masuk ke solusinya. Nah, dari 3 requirement, untuk WISP solution, kita pertama menyediakan yang namanya site survey tools, yang kita sebut AI Heatmap. Jadi teman-teman bisa melakukannya di Ruji Cloud ataupun di mobile apps. Nanti akan kita demonstrasikan bagaimana kita mendesain AI heatmap melalui Ruji Cloud, melalui web management. Oke, kemudian yang kedua di instalasi, kita ada tools alignment tools-nya. Jadi menggunakan Ruji Apps, teman-teman bisa melakukan pointing menggunakan mobile apps untuk mengetahui kualitas sinyal yang diterima ataupun yang dipancarkan oleh si access point tersebut. Dan juga untuk optimalisasinya kita ada yang namanya spectrum scan dan link optimalisasi. Oke, jadi untuk spectrum scan dan link optimalisasi ini kita bisa melihat ya dari jumlah beberapa CPE yang terkoneksi ke access point yang kita pancarkan, base channelnya di channel berapa, itu akan kelihatan. Lalu di post stage kita juga bisa memonitoring ya performance kualitas dari si perangkat CPI kita secara secara mobile real time, secara mobile apps gitu ya, menggunakan mobile apps ataupun web management. Dan kita bisa integrasikan ataupun kita bisa manage beberapa project kita melalui Ruji Cloud. Oke, ini untuk solusi WISP secara overall solution. Nah, kemudian di WISP itu pasti ada yang namanya jarak ya, karena kan kalau kita berbicara wireless point to point atau wireless bridge, tentu kita bicara mengenai seberapa jauh jaraknya. Nah, di perangkat Air Metro yang kita provide, kita punya 2 solusi. Yang pertama adalah point to multi-point, di mana secara rekomendasi kita bisa sampai 32 CPE ya, yang terhubung ke access point. Kemudian ada juga PTP, point to point. Nah, di mana kita bisa melakukan pointing untuk jarak bisa sampai 15 km. Nah, di sini biasanya rekomendasi untuk komersial klien, ya misalkan untuk perusahaan gitu ya, ataupun yang sifatnya office ataupun perusahaan kantor gitu ya, yang membutuhkan kualitas internet yang lebih tinggi speednya, nah teman-teman bisa menggunakan PTP. Atau kalau untuk perumahan, nah, yang speednya kalau kita provide bisa sampai kurang lebih 30 ya, misalkan kalau untuk 32 point to multi-point. Nah, ini bisa menggunakan satu access point pemancar dengan antena 360 derajat atau 120 atau 90, kita bisa koneksikan menggunakan CPE Air Metro yang modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada AI Heatmap. Jadi kalau kita komparasi, kalau sebelumnya mungkin teman-teman biasanya pakai beberapa aplikasi untuk mengetahui levelingnya seperti apa, jaraknya, tingginya, berapa yang diperlukan. Kalau di Ruji Cloud, kita sudah sediakan tools-nya. Cukup menggunakan sistemnya cloud-nya Ruji, teman-teman bisa mengenerate ya report ya, bahkan dari sisi pointingnya itu nanti akan direkomendasikan juga. Oke, jadi ini salah satu value yang kedua yang bisa kita provide. Yang ketiga, bridge alignment tools. Nah, di sini kalau biasanya butuh 2 engineers, yang satu di pointing, kemudian yang satu lagi mengecek ya dari sisi kualitas sinyal misalkan. Oh, ini sudah bagus gitu ya. Tapi kalau di Ruji, kalau teman-teman juga bisa menggunakan mobile apps
ya, menggunakan Rugiri Apps, di mana kita ada tools bridge alignment-nya. Ini secara real time teman-teman bisa melakukan pointing secara mandiri. Nanti akan ada beep sound-nya. Jadi kalau sinyalnya lemah, beep sound-nya tuh seperti apa? Misalnya nit, nit gitu ya. Atau kalau sinyalnya kuat, dia lebih intens lagi frekuensi beep sound-nya. Jadi kita bisa mengecek dari situ. Nah, yang keempat tadi ya, ada spectrum scan dan link optimalisasi. Nah, biasanya kita harus mengecek di setiap CPE, ya, channel yang bagus berapa ini. Tapi kan akses poinnya itu dia mengcover ke semua CPE. Jadi harus ada satu channel secara average, secara rata-rata, yang kira-kira yang paling baik yang mana. Nah, kalau itu membutuhkan waktu yang lama, kita harus cek satu-satu CPE-nya. Nah, dengan adanya tools wireless optimalisasi dari sisi akses point yang kita gunakan, kita bisa lihat secara keseluruhan. Contoh di sini ada ada 3 CPE yang terhubung. Maka nanti dari access point akan ngecek, oh channel sekian kualitasnya kurang bagus. Kalau ada orange kurang bagus, yang bagus itu biru ya. Jadi paling bagus biru, kemudian hijau kereng gitu ya, lalu hijau muda dan sebagainya. Kita bisa cek lewat web, kita juga bisa cek lewat mobile apps seperti ini. Jadi nanti tinggal kita scan, nanti dikasih rekomendasi, kita apply saja channelnya untuk mendapatkan yang kualitas yang lebih baik. Oke, itu untuk WISP skenario. Nah, sekarang bagaimana untuk CCTV? Nah, kalau untuk CCTV, biasanya yang paling sering dipakai skenario-nya itu ada di untuk jalan raya misalkan, kemudian di area pabrik, lalu di area perkebunan, dan juga mungkin di area yang banyak apa ya istilahnya ya, danaunya gitu ya, kalau kita lihat seperti ini. Jadi mungkin agak susah untuk kita tarik kabel. Ya. Nah, dengan adanya Air Metro, kita bisa melakukan solusi untuk kebutuhan CCTV, mulai dari yang point to multi point sampai point to point untuk jarak kurang lebih 15 km. Nah, kita bicara key requirement untuk CCTV. Nah, biasanya untuk di pre-stage kita akan menentukan ya, ini kira-kira kebutuhannya point to point atau point to multi point. Kemudian di instalasi untuk point to multi point, kalau mungkin sebelumnya kita pakai tipe point to point sehingga membutuhkan banyak akses point ya di sisi pemancar, maka kita bisa mereduce ataupun mengurangi kebutuhan akses point tersebut. Kemudian dari sisi maintenance ya, jadi ini juga menjadi challenge ya, distance-nya ataupun altitude limitation-nya ya. Jadi mungkin kalau ternyata kameranya mati nih, ya padahal link-nya stable misalkan. Nah, kita bisa cek dengan solusi apa namanya Air Metro, kita combine dengan switch-nya CCTV RI, kita bisa melakukan remote reboot melalui Ruji Cloud atau mobile apps. Ataupun kita bisa mengecek link kualitas untuk Air Metro-nya melalui mobile apps ataupun Ruji Cloud. Nah, value yang pertama, kalau menggunakan Air Metro, yang pertama adalah stable and full coverage. Nah, teman-teman bisa perhatikan, sebelumnya kita juga ada solusi, yaitu menggunakan EST, ya, modelnya seperti ini. Nah, untuk EST biasanya coverage-nya terbatas ya. Jadi kalau untuk akses point itu dia tidak 360 derajat. Mungkin kebutuhannya 1 kilo atau maksimal 2 km. Nah, tapi coverage-nya itu 360 ya. Kita pengen akses CCTV itu kita bisa koneksikan melalui wireless, tapi dia banyak titik ya di mana di luar coverage dari si EST ataupun wireless point to point, sehingga membutuhkan banyak pemancar ya seperti ini ya. Jadi ada 3 pemancar kemudian dikasih CPE. Tapi kalau kita bisa menggunakan Air Metro, cukup 1 pemancar, lalu kita menggunakan antena yang 360 derajat. Sehingga nanti dari sisi CPE kita tinggal koneksikan ke pemancar tersebut untuk kebutuhan CCTV. Nah, value kedua, dari sisi konfigurasi, kita ada yang namanya One Press Fast Pairing. Nah, nanti saya akan setel videonya untuk lebih jelasnya. Nah, tapi dengan adanya One Press Pairing, teman-teman cukup melakukan pairing dari si access point-nya saja. Jadi nanti CPE-nya akan otomatis register ke link WDS yang sudah kita set up di access point pemancarnya.
Oke, sehingga dari sisi deployment itu lebih cepat ya untuk men-saving waktu kita, kurang lebih 90%. Nah, value yang ketiga, itu kita bisa manage menggunakan Ruby Cloud. Jadi, kita ada alignment tools, teman-teman bisa melihat di sini ada kualitas signal yang diterima ya dari si pemancar dan juga si penerima. Kita bisa lihat ya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan spectrum scan. Jadi nanti dari access point melakukan scanning. Kalau access point CPI-nya atau penerima antenanya itu ada 30 misalkan, maka nanti akan dicek secara average channel berapa yang paling baik untuk ke 30 CPI. Karena kan pemancarnya cuma satu ya. Jadi harus dicari channel yang terbaiknya. Lalu untuk monitoringnya kita bisa lihat di sini ada kualitas sinyalnya. Jadi masing-masing CPI itu kita bisa monitor sinyalnya berapa dBm, wireless speednya berapa yang bisa kita pancarkan. Kemudian di satu dashboard kita bisa menambahkan beberapa WDS link. Misalkan di projectnya kita ada 2 pemancar ya, ke kanan dan ke kiri. Karena jaraknya lebih dari 2 kilo, maka kita butuh yang sektoral. Nah, tapi kita ingin monitor di satu dashboard, misalkan teman-teman bisa gabungkan WDS link-nya untuk kita monitor di satu project. Nah, contoh di sini ada 2 WDS link ya, di mana satu access point dia memancarkan terkoneksi ke 2 CPI, dan satu lagi dia terkoneksi ke 2 CPI yang berbeda. Mungkin beda arah pancaran misalkan, tapi kita bisa monitor dalam satu dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat juga signal quality-nya ya. Jadi hijau ini bagus, kemudian kalau orange ini sudah mulai melemah. Nah, di sini kita lihat minus 70 dBm. Nah, kemudian dari sisi optimalisasi ya, kita bisa cek mulai dari latensinya, kemudian negotiation rate-nya berapa, lalu traffic real yang lewat sekarang berapa gitu. Contoh di sini kan misalkan terkoneksikan dengan kamera ya, maka kalau kita lihat speed yang real untuk uplink dan downlinknya kurang lebih 20 kbps atau 39 kbps. Bahkan kita bisa mengetahui kira-kira dengan kualitas link seperti ini, kalau kita koneksikan 2 megapiksel kamera, mampu membawa berapa banyak kamera. Nah, contoh di sini, kualitasnya 780 Mbps negotiation rate-nya. Ya, dengan kualitas channel usage 34%, maka dari rekomendasinya Air Metro, teman-teman bisa membawa 78 kamera ya untuk 2 megapiksel. Nah, tapi kalau yang di CP bawahnya berbeda lagi, artinya sesuai dengan kualitas signal. Kita bisa melakukan assessment ya atau pengecekan, oh ternyata dengan adanya point to point di area sini, kemampuan transmit rate-nya sekian, maka maksimal yang bisa kita deliver kameranya 18 nih. Kalau kita hubungkan ke CPI ke arah si access point-nya. Nah, value yang keempat, all include. Jadi ya tadi teman-teman bisa lihat topologinya secara utuh. Ya, bahkan sekarang kita bisa gabungkan dengan topologi yang sudah ada di office kita. Contoh di sini mungkin internal office ya, HQ. Kemudian ada network lagi nih Pak, kita linkkan menggunakan Air Metro. Nah, ini kita bisa detect topologinya, dia koneksi kemana, bahkan terdetek juga CPI, perangkat CPI-nya. Di sini ada kurang lebih 5 CPI. Nah, kalau kita expand nanti akan lebih detail lagi. Jadi kita bisa lihat secara utuh topologinya di Ruby Cloud. Oke. Kemudian yang kedua adalah product introduction. Nah, setelah kita mengetahui skenario untuk wireless internet service provider, kemudian CCTV skenario, nah produk apa aja sih yang teman-teman bisa pilih nantinya dalam melakukan sizing ya, ataupun kebutuhan untuk wireless bridge-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di line up produk wireless bridge-nya Ruby, kita ada 2 main tipe ya. Yang pertama adalah EST series, ini untuk point to point ya, point to multi point. Nah, di sini coverage-nya untuk IST 100 500 meter, kalau 310 V2 1 kilo, yang 350 itu 5 kilo.
Nah, tapi di Air Metro ini, teman-teman bisa pakai eh, opsi yang pertama adalah untuk pemancarnya. Nah, di sini harusnya ada satu lagi ya. Ini kelewat sepertinya. 550 GB itu adalah antena pemancar untuk point to multipoint. Nah, kemudian antena pemancar itu kita kasih opsi antenanya. Jadi akses pointnya kita kasih opsi antenanya ada 3 tipe, teman-teman. Jadi ada yang 360, ini untuk 360 derajat, di mana rekomendasi coveragenya itu dalam range 2 km. Nah, kalau teman-teman butuh yang 5 km, misalkan range-nya, kita bisa propose antena RG-ANT 16S 120, atau kalau mau yang lebih panjang, untuk point to multipoint, kita bisa pakai antena 90 derajat, ya, RG-ANT 20S 90, di mana bisa sampai 10 km. Nah, jadi kalau kita pakai tipe yang pemancar seperti ini, point to multipoint, kita bisa tembakkan menggunakan dua CPE yang menggunakan RG Air Metro 460F atau 460G. Ya, jadi ini sebagai CPE-nya. Nah, ini support untuk point to multi-point. Nah, kalau mau yang lebih jauh, 15 km, maka kita perlu menggunakan solusi PTP, yaitu menggunakan tipe 460G ataupun F. Nah, yang membedakan apa? F ini fast Ethernet untuk physical Ethernet-nya, kalau G ini 1 giga. Ya. Jadi point to point ya antar CPE. Nah, ini bisa dipakai untuk kebutuhan jarak 15 km. Kalau point to multipoint bisa pakai yang tipe 3 antena ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, inilah untuk akses pointnya. Jadi kalau untuk pemancarnya point to multipoint, di stationnya atau di akses point pemancarnya itu tipenya satu, yaitu RG Air Metro 550GB, rekomendasi 32, di mana kita menggunakan 5 GHz. Jadi menggunakan 5 GHz, wireless throughput-nya itu bisa sampai 867 Mbps. Nah, ini adalah pemancarnya, tapi opsi antenanya teman-teman harus pilih. Ya, mau pakai yang 360 omnidirectional, ya kita koneksikan ke sini, atau yang sektoral 120, atau yang 90 derajat. Oke, kemudian dari CPI-nya, teman-teman bisa punya dua opsi. Yang pertama ya tadi ya, 460G, kita bisa jadikan sebagai CPI, atau 460F juga kita bisa jadikan sebagai CPI. Kalau yang mau 15 kilo, nah ini bisa pakai PTP, ya, antar RJ Air Metro. Kenapa sih bisa jauh jaraknya? Karena vertikal polarisasinya dan horizontal polarisasinya dia lebih kecil, ya, sehingga secara transmit powernya lebih jauh. Nah, secara spek detail, ini adalah secara summary spek detailnya. Jadi kalau untuk CPI-nya, teman-teman bisa menggunakan dua tipe ini ya, di mana sudah IP65. Kemudian yang perlu jadi perhatian adalah untuk menghidupkan perangkatnya itu menggunakan passive PoE. Jadi sudah include di dalam box-nya ya. 24 volt passive PoE. Untuk apa namanya sudah include di dalam box-nya. Di remote area sering ada sidak dari Kominfo. Ya, sudah bisakah pakai 5 GHz dari regulasi di Indonesia? Ya, jadi memang kita sedang strict ya dari sisi frekuensi. Jadi nanti untuk firmware kita ada khusus untuk firmware Indonesia, di mana untuk perangkat outdoor itu sesuai regulasi adalah di 5,8 ya, 5,7 sampai 5,8. Jadi di channel, kalau kita bicara channel ya, 149 sampai 161 aja. Nah, ini yang boleh dipilih channelnya. Oke. Jadi lebih aman ya, teman-teman, lebih aman. Nah, oke. Tadi dari product introduction, jadi opsinya teman-teman bisa pilih untuk yang Air Metro itu untuk antena pemancarnya tadi ya, satu model aja, 550 GB. Ini untuk point to multi-point. Kemudian antenanya kita bisa pilih nih, mau yang 360 atau 120 derajat atau 90 derajat. Nanti kalau pakai AI heat map,
itu kelihatan ya coverage-nya. Nanti akan kita demonstrasikan. Oke. Kemudian kita masuk ke device management, teman-teman. Di sini ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama adalah device installation, kemudian ada quick setup, lalu ada advanced functional configuration. Nah, pertama kita masuk ke device installation terlebih dahulu. Yang pertama yang saya akan tampilkan adalah video instalasi untuk wireless bridge Air Metro 550 GB. Nah, kita simak sama-sama videonya. Before installation, prepare necessary tools and materials. The Air Metro 550GB wireless bridge can be mounted on a 90-degree, 120-degree, or 360-degree antenna. This video demonstrates the installation of the AN16S120 antenna. First, attach the U-bracket to the back of the antenna using 4 hexagon flange nuts. Then, secure the pole bracket to either side of the U-bracket using 2 Phillips hexagon flange bolts. Next, thread 2 cuphead square neck bolts with large head through the pole bracket and the pole clamp, and secure the antenna to the pole using 2 hexagon flange nuts. The Phillips hexagon flange bolts on the U-bracket can be loosened to adjust the tilt angle of the antenna. Connect one end of each RF cable to an SMA connector on the wireless bridge, and tighten them by hand. With the end connected to the RF cables facing upward, align the wireless bridge with the mounting bracket, and slide it down to secure it in place. Attach the other end of each RF cable to an SMA connector on the antenna, and then cover each joint with the protective cover. Install the waterproof cover by sliding it down to cover the top of the wireless bridge. Press the protruding piece at the bottom of the wireless bridge to remove the bottom cover. Take out the passive PoE injector and connect it to the power cord. Use or make an Ethernet cable based on the distance between the wireless bridge and the power source. The device supports PoE power supply over Cat5e or higher cables with a maximum length of 100 meters, 328 feet. Connect one end of the Ethernet cable to the LAN 1 PoE port of the wireless bridge, and the other end to the PoE port of the passive PoE injector. Then, connect the LAN port of the passive PoE injector to a server using another Ethernet cable. Finally, plug the power cord into a 220V power socket for power supply. The wireless bridge must be powered using the supplied PoE injector. Using other PoE injectors or switches may result in irreparable damage to the wireless bridge. To dismount the wireless bridge, start by pressing the left and right sides of the waterproof cover to remove it. Then, press the protruding piece to detach the wireless bridge from the antenna. The installation is complete. Thank you for watching. Oke, jadi tadi adalah step instalasi untuk Air Metro 550GB ya. Ini untuk pemancarnya, untuk point to multipoint. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada antena pemancarnya bentuknya kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, tapi ada opsi antenanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita melakukan instalasi konektor ke antenanya. Kemudian tadi kalau teman-teman lihat itu ada elevasi untuk kebutuhan flange nuts. Pointingnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya mundurkan dulu. Oke. Nah, ini kan kalau kita perhatikan di sini ada untuk kebutuhan pengaturan elevasinya, vertikalnya. Nah, kalau untuk yang horizontalnya kita bisa kencangkan, ya kita kendorkan sedikit, misalkan kita arahkan sesuai dengan guidance yang kita generate melalui AIP. Oke. Nah, kemudian kalau untuk CPI-nya bagaimana? Nah, kalau untuk CPI-nya, ini ada video instalasinya. Pertama, untuk yang 460F.
Jadi ada perbedaan sedikit untuk 460F dan 460G. Nah, kita simak terlebih dahulu video yang 460F ya. The AirMetro 460F wireless bridge is specifically designed to transmit surveillance video data or other wireless data over long distances. Before installation, prepare necessary tools and materials. The AirMetro 460F wireless bridge can be mounted on a pole. Align the mounting holes and pegs on the reflectors, and press down firmly to secure the pegs in place. Then, use the 4M3 screws to attach the reflectors securely together, with the side displaying the silkscreen as the front, and the spirit level on the antenna base facing upward. Attach the antenna base to the back of the reflectors by aligning the joints of the reflectors into the slots on the antenna base. Then, secure the assembly on the front side using the remaining 6 screws. Take out the mounting bracket, ensuring the arrow signs face upward. Attach and secure the mounting bracket to the antenna base until you hear a click, indicating it is firmly in place. Take out the long bolt, the wing knob and the nut. Thread the long bolt through the center of the wing knob. Insert the nut into the rectangular slot on the side of the antenna base. Then, from the other side, insert the long bolt. Adjust the angle of the assembled reflectors, and securely tighten the bolt using the wing knob. Take out 2 hose clamps and loosen them with a screwdriver. Thread the hose clamps through the 2 gaps located at the bottom of the mounting bracket and then through the pole. Once in position, adjust the clamps to the desired height and tighten them securely using a screwdriver. Align the peg on the wireless bridge with the slot on the assembled reflectors. Securely tighten the wireless bridge in the direction indicated by the close sign. Use or make an Ethernet cable based on the distance between the wireless bridge and the power source. The device supports PoE power supply over Cat5e or higher cables with a maximum length of 100 meters, 328 feet. As shown here, the waterproof connector consists of 3 parts: the cover, the plug, and the rotating shaft. Take out the waterproof connector and unscrew the cover to access the plug. Insert the Ethernet cable through the cover, the plug, and the rotating shaft in order. Connect the Ethernet cable to the Ethernet port on the wireless bridge. Then, attach the rotating shaft to the antenna base securely. Finally, tighten the cover to ensure a secure fit. Take out the passive PoE injector and connect it to the power cord. Connect the other end of the Ethernet cable to the PoE port of the passive PoE injector. Next, connect the LAN port of the passive PoE injector to a server or camera using another Ethernet cable. Finally, plug the power cord into a 220V power socket for power supply. Wireless bridge must be powered using the supplied PoE injector. Using other PoE injectors or switches may result in irreparable damage to the wireless bridge. The installation is complete. Thank you for watching. Oke, jadi kalau 460F apa namanya? Untuk pointingnya itu memang dia untuk leveling vertikalnya ya, dia ada untuk pengaturannya. Nah, di sini kita lihat untuk vertikalnya dia ada pengaturannya seperti ini ya. Untuk azimutnya apa namanya? Vertical angle-nya. Tapi kalau untuk horizontalnya dia tidak ada pengaturannya. Jadi biasanya kita pakai pengencangnya, kita kendorkan lalu kita arahkan.
sesuai dengan arahan dari site survey plan kita. through the pole. Oke. Nah, sekarang kalau untuk 460G, nah ini ada perbedaan sedikit ya. Tapi yang paling signifikan yang membedakan adalah dari sisi uplink interface-nya. Oke, kita simak terlebih dahulu videonya. The AirMetro 460G wireless bridge is specifically designed to transmit surveillance video data or other wireless data over long distances. Before installation, prepare necessary tools and materials. The AirMetro 460G wireless bridge can be mounted on a pole. Align the mounting holes and pegs on the reflectors, and press down firmly to secure the pegs in place. Then, use the 4M3 screws to attach the reflectors securely together. With the side displaying the silkscreen as the front, and the spirit level on the antenna base facing upward, attach the antenna base to the back of the reflectors by aligning the joints of the reflectors into the slots on the antenna base. Then, secure the assembly on the front side using the remaining 6 screws. Take out the mounting bracket, ensuring the rod faces downward. Attach and secure the mounting bracket to the antenna base until you hear a click, indicating it is firmly in place. Loosen hose clamps with a screwdriver. Take out the pole mounting plate and 2 hose clamps. Thread the hose clamps through the 2 gaps located at the bottom of the pole mounting plate and then through the pole. Once in position, adjust the clamps to the desired height and tighten them securely using a screwdriver. Take out the long bolt, the wing knob and the nut. Thread the long bolt through the center of the wing knob. Insert the nut into the rectangular slot on the side of the antenna base. Then, from the other side, insert the long bolt and rotate the wing knob to secure the long bolt and nut. Insert the bottom cylinder of the antenna bracket into the upper circular hole of the pole mount. Take 1 long bolt and 1 wing knob, thread the long bolt through the center of the wing knob to combine them. Then, insert the assembled long bolt into the upper circular hole of the antenna bracket and tighten it using the wing knob. Align the peg on the wireless bridge with the slot on the assembled reflectors. Securely tighten the wireless bridge in the direction indicated by the close sign. Use or make an Ethernet cable based on the distance between the wireless bridge and the power source. The device supports PoE power supply over Cat5e or higher cables with a maximum length of 100 meters, 328 feet. As shown here, the waterproof connector consists of 3 parts, the cover, the plug, and the rotating shaft. Take out the waterproof connector and unscrew the cover to Oke, jadi yang membedakan sebenarnya kalau dari sisi pemasangan kabel sama ya, tapi yang membedakan kalau kita perhatikan di video ini, nah di sini dia ada leveling untuk horizontalnya. Nah, jadi kalau yang tadi di 460F dia tidak ada levelingnya ataupun pointingnya untuk horizontal alignment-nya. Tapi kalau di 460G, nah dia ada untuk alignment horizontalnya. Jadi nanti kita bisa kencangkan dengan screw-nya seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk CPE-nya teman-teman bisa setup instalasinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkoneksikan perangkat dari access point ke CPE ataupun dari CPE ke access point. Nah, di sini kita ada initial configuration guide-nya. Jadi kalau teman-teman sudah ada planning nih, oh saya sudah ada 1 AP, kemudian 4 CPE. Ya. Sudah kita planningkan secara set plan-nya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan initial setup sebelum antena ataupun perangkat AirMetro yang dipasang di lokasi, kita lakukan konfigurasi quick setup terlebih dahulu, ya, di Office misalkan. Nah, video config-nya seperti ini. Wireless Bridge Initial Configuration Guide.
Let's begin by powering on the wireless bridges. First, connect the computer to the LAN port of the PO injector of the bridge with an Ethernet port, and set the IP address on the computer to 10.44.77.100. Next, open a browser, and enter the management IP address, which is 10.44.77.254, in the address bar. This will take you to the login page of the wireless bridge. Enter the default password, admin, and click login to view the bridging status. On the page that is displayed, select Create New Group and Base Station. You can modify the device name for future maintenance. You are also advised to change the default password and the WDS password to enhance security. If necessary, modify the SSID of the WDS group. Pressing the WPS button on the bridge will automatically put the bridge into the base station mode, and initiate bridging with other RE bridges in their initial state. The bridging connection is successfully established when 3 signal LEDs turn solid on. The pairing information is now saved. You can power off the wireless bridge and install it at the desired location. When powered on, the bridge will automatically connect with the previously paired device. To view the bridge group information, go to Home and select Bridge Group. If the AP and CPE are added to the same WDS group, it indicates a successfully pairing. Update the management password and ensure that this new password is applied across all network bridges within the group. If certain CPEs fail to connect to the network, or become disconnected, click Add Device to scan and add them again. To follow this issue, comment on our video or send an email to us. See you in the next video. Oke, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, untuk quick setup inisialnya, jadi kita setup si access point-nya dulu ya. Di sini contohnya 550G. Kemudian kita lakukan initial setup. Nah, teman-teman bisa setting default IP-nya 10.44.77 bebas ya, di selain 254. Jadi IP-nya si access point-nya Metro itu 10.44.77.254. Kalau masih default, maka loginnya defaultnya adalah admin. Oke. Kemudian kita lakukan wizard config, ya, kita create grup baru, misalkan dia sebagai NBR ataupun pemancar, lalu kita buat setting bridge SSID-nya, kita create grup, ya, kita bisa disarankan untuk merubah admin password. Jadi kita tinggal setup nih admin passwordnya, WDS-nya. Kalau sudah selesai, maka kita tinggal nyalakan, pencet di sini ada pairing button ya. Nah, pastikan CPE-nya ini masih settingan default. Jadi masih initial config, benar-benar belum ada settingan sama sekali. Oke, ketika kita press WPS button, maka nanti si AP ini di set sebagai base station, lalu dia akan mencoba mencek ya, ini ada CPE yang masih initial setup nggak? Nah, nanti dia akan coba melakukan pairing untuk otomatis join. Ya, jadi kalau sudah di pairing, sudah selesai kebentuk semuanya di di tampilan webnya seperti ini, baru kita bisa pasang di lokasi. Ya, kita bisa setup, tinggal kita pointing aja. Nah, terus pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita ingin setupnya pakai mobile apps? Kalau tadi kan pakai web management. Nah, kalau pakai mobile apps juga bisa, teman-teman buka aplikasi Rugiri Apps, kemudian nanti buat project. Nah, pilihnya jangan double LAN, tapi wireless bridge. Nah, nanti ketika kita pilih wireless bridge, kemudian kita klik start,
akan muncul @ruji-b. Itu adalah SSID default yang dipancarkan oleh si AirMetro untuk kebutuhan konfigurasi di awal. Ya, jadi kita klik connect, nanti akan kelihatan, kelihatan ada satu perangkat sebagai pemancar, dua perangkat sebagai CPI-nya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita deploy, terus kan mungkin nanti ada penambahan site, misalkan. Itu gimana caranya? Nah, ada dua opsi. Pertama, kita bisa melakukan initial setup, ya. Jadi kalau mungkin kita dekat dengan pemancarnya, ya kita bisa one phrase pairing seperti itu, atau kita bisa manual registrasikan. Jadi melalui si pemancarnya, kita konfig di pemancarnya, lalu kita klik add CPE di sini, add device, nanti akan scan nih. Dia akan melakukan scanning, ada CPE baru nggak di detect. Nah, contoh di sini, ke detect ada perangkat CPE baru, ya. Di sini AirMetro 550GB, misalkan. Dia di-set sebagai CPE. Nah, kita perlu memasukkan passwordnya. Kalau si CPE-nya atau si perangkat CPE ini masih default setting, maka passwordnya yang kita masukkan adalah admin. Oke, kita masukkan admin di sini, kita add to project, kita tunggu sampai bridging-nya selesai, nanti akan terbentuk seperti ini. Ya, atau kita pointing manual lewat CPE-nya. Jadi kita masuk ke webnya CPE, kita scan access point-nya. Jadi setelah kita arahkan ke arah si pemancarnya, kita scan WDS link-nya, kita join ke sana. Itu juga bisa. Oke. Nah, untuk device management, kita bisa cek monitoring performance-nya, kemudian kita bisa cek dari sisi channel settingannya, ya, power-nya, dan juga distance-nya. Jadi kita bisa config juga lewat mobile apps. Oke. Nah, kita masuk ke advanced function configuration sekarang. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan initial setup, nah sekarang bagaimana caranya kita melakukan pointing? Kan jadi problem sekarang adalah pointingnya. Setelah kita pasang, kita pengen tahu supaya optimal pointingnya seperti apa. Nah, di sini ada guidance bagaimana cara pointing untuk LG AirMetro menggunakan web interface. Nanti ada juga menggunakan web mobile apps, ya. Sekarang kita cek dulu untuk yang web interface. How to configure antenna alignment and spectrum scan for AirMetro series bridges on the web interface. Once the AirMetro series bridge group is successfully connected, you can utilize the antenna alignment feature to efficiently and accurately align the devices outdoors for optimal performance. Furthermore, you can use the spectrum scan feature to detect channel interference and receive intelligent recommendations for selecting the best channel. First, connect the base station to the CPE through wired or wireless connection. To establish a wired connection, connect a LAN port on the bridge to the network port of the PC using an Ethernet cable. Next, configure an IP address for the PC in the same network segment as the default IP address of the device. This enables the PC to access the device. For wireless connection, on your mobile phone or laptop, search for the wireless network name of which the last 4 characters are the last 4 digits of the MAC address of the device. The MAC address can be found on the back of the bridge. Enter the IP address of the bridge in the address bar of your browser, and press enter to access the login page. On the login page, enter the default password admin and click login to access the web interface. On the WDS group info page, select the bridge group, hover over the RSSI value, and click go to antenna alignment. A pop-up window is displayed. RSSI of the base station is displayed on the left, while that of the CPE is displayed on the right. You can view the following information of the base station and CPE in the bridge group: the current maximum vertical or horizontal RSSI value, the historical best RSSI value, and the real-time vertical and historical RSSI values. By adjusting the angle of the CPE, you can see real-time changes in the RSSI value of the bridge group on the web interface. To achieve the best connectivity, first adjust the CPE vertically, and then horizontally.
Loosen the knob on the side of the AirMetro 460G antenna bracket to adjust the device vertically. Loosen the knob on the top of the AirMetro 460G antenna bracket to adjust the device horizontally. Loosen the knob on the side of the AirMetro 460F bracket to adjust the device vertically. The AirMetro 460F installed on a pole can be adjusted horizontally by loosening the hosing clamp. Choose Diagnostics Spectrum Scan. On the page that is displayed, click Spectrum Scan. Then, click OK on the pop-up dialog box. Wait for the scan to complete. The color gradient from left to right indicates the level of interference from high to low. Each line represents the channel status of one device. The flag icon indicates the current channel, while the thumb icon indicates the recommended best channel. You can select 20 MHz, 40 MHz, or 80 MHz to view the channel interference. Hover the mouse over the selected channel to view detailed data, including throughput and estimated number of cameras supported. To switch to a desired channel, click on the selected channel, click Change, and then click OK. To follow this issue, comment on our video or send an email to us. See you in the next video. Oke, jadi kalau tadi kita lihat untuk pointingnya, ya, teman-teman bisa melakukan pengecekan melalui web management. Kita bisa klik dari si informasi DPI-nya. Kemudian dari sini kita bisa lihat secara real time ya, kualitas vertikal, horizontal, signal strength-nya. Nah, disarankan untuk melakukan adjustment untuk vertikalnya terlebih dahulu. Jadi disesuaikan dengan parameter yang diinformasikan melalui heatmap plan-nya, kemudian baru nanti horizontalnya. Oke. Nah, kemudian di sini pun kita bisa melakukan spectrum scan. Jadi setelah perangkat IST yang terhubung sudah selesai kita hubungkan, kemudian kita bisa cek channel berapa nih yang bagus gitu ya. Kalau sekarang pakai channel 44 dan 48. Kenapa dua channel? Karena di sini kita pakai yang namanya 40 MHz ya. Kalau 20 MHz berarti salah satu channelnya nanti yang akan kita pilih. Nah, di sini ada flag berarti adalah channel yang saat ini kita pakai. Kalau setelah kita melakukan spectrum scan, ada button thumbs up gitu ya. Ini adalah base channel yang teman-teman bisa select. Ya, jadi base channel yang bisa kita select di channel untuk 40 MHz. Oke. How to configure it. Nah, sekarang kalau pakai apps bagaimana? Mungkin teman-teman di lapangan nggak punya laptop, tidak bawa laptop, ataupun mungkin baterainya habis. Gimana kalau pakai mobile apps? Nah, sekarang guidance kalau kita menggunakan mobile apps untuk alignment dan juga melakukan spectrum scan. How to configure antenna alignment and spectrum scan for AirMetro series bridges on Weijier Ryi app. Once the AirMetro series bridge group is successfully connected, you can utilize the antenna alignment feature on Weijier Ryi app to efficiently and accurately align the devices outdoors for optimal performance. Furthermore, you can use the spectrum scan feature on Weijier Ryi app to detect channel interference and receive intelligent recommendations for selecting the best channel. Log into Weijier Ryi app, tap Toolkit, and then tap Antenna Alignment. Tap Connect to connect to the Wi-Fi network released by the bridge. If you are already connected, a pop-up dialog box will be displayed to prompt you to enter the management password. After entering the management password, tap OK. The local device information is displayed at the bottom, while the information about the peer device is displayed at the top. You can view the following information of the base station and CPE in this bridge group: the current maximum vertical or horizontal RSSI value, the historical best RSSI value, and the real-time vertical and historical RSSI values. By adjusting the angle of the CPE,
you can see real-time changes in the RSSI value of the bridge group. You will hear a sharp sound, and the higher the signal strength, the sharper the sound. To achieve the best connectivity, first adjust the CPE vertically, and then horizontally. Loosen the knob on the side of the AirMetro 460G antenna bracket to adjust the device vertically. Loosen the knob on the top of the AirMetro 460G antenna bracket to adjust the device horizontally. Loosen the knob on the side of the AirMetro 460F bracket to adjust the device vertically. The AirMetro 460F installed on a pole can be adjusted horizontally by loosening the hosing clamp. Tap a bridge group. On the page that is displayed, tap View More, and then Spectrum Scan. On the page that is displayed, tap Interference Score. You can view the interference score and the color. The higher the interference score, the greater the interference. Tap OK, and then Spectrum Scan. Wait for the spectrum scan to complete. You can tap the latest record to view the results of the latest spectrum scan. The color of the square indicates the level of interference on the channel, with blue representing the least degree of interference. Each line represents the channel status of one device. The flag icon marks the current channel, while the thumb icon marks the recommended best channel. You can select 20 MHz, 40 MHz, or 80 MHz to view the channel interference. To switch to a desired channel, simply tap on the selected channel, and then tap Change. Finally, tap OK. To follow this issue, Ya, jadi kalau tadi pakai web, sekarang kita pakai apps, kurang lebih konfigurasi atau melakukan alignment-nya seperti itu. Jadi, kalau ada engineer yang di atas menginstal, mungkin hanya dia saja melakukan alignment ataupun pointing. Nah, bisa menggunakan mobile apps-nya, lalu nanti kita bisa menggunakan suara ya, dari si aplikasi Rugiri apps-nya. Jadi di sini bisa kelihatan suara untuk yang semakin kencang atau sinyal strength-nya semakin kuat, maka beep-nya itu semakin kencang ya, frekuensinya semakin cepat. Kalau lemah, maka kualitas sinyal strength-nya ya, bunyi beep-nya itu juga tidak kencang ataupun secepat frekuensi dengan sinyal yang kuat. Oke. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi untuk video AI heatmap untuk konfigurasi AI heatmap dan juga real perangkatnya, nanti akan dibantu oleh Bang Fikri ya. Jadi ada opsi yang namanya TDMA, ini untuk keperluan point to multipoint. Jadi TDMA ini kepanjangan dari Time Division Multiple Access. Nah, TDMA ini dipakai untuk point to multipoint ya, bisa bilang PTMP. Kalau misalkan one to one atau PTP itu tidak perlu kita aktifkan TDMA-nya. Nah, di perangkat di AirMetro, TDMA ini ada dua opsi yang kita bisa pakai, yaitu yang pertama adalah fleksibel. By default kita pilihnya fleksibel. Atau kalau teman-teman mau set proporsional, jadi secara porsi untuk arrangement time TDMA-nya itu kita bisa pilih rasionya. Nah, contoh di sini ada 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, dan 3:1. Nah, pada saat kapan kita pilih 2:1, 3:1, nah ini cocok kita pakai untuk skenario high download. Jadi untuk download yang lebih besar downloadnya, maka skenario ini bisa kita gunakan untuk YSP. Kalau untuk high upload, biasanya apa? CCTV. Ya, CCTV dia kan upload gambar dari kamera. Kita bisa pilih 1:2, jadi uploadnya kita lebih banyak besarkan. Kemudian time slot-nya, default-nya 5 milisecond, kita bisa melakukan penambahan ataupun adjustment time slot-nya 8 milisecond atau 10 milisecond. Oke, nah sebelum ke demo ada sedikit FAQ. Misalkan transmission distance-nya itu
apakah merefer ke effective transmission distance. Jadi kalau misalkan 3 kilo rekomendasinya ya kita sarankan pakai maksimal 3 kilo. Tapi nanti dicek lagi environment-nya gitu ya. Di lebih dari itu bisa nggak? Bisa saja, tapi secara rate-nya pasti nanti akan drop. Oke. Kemudian kita nggak perlu masukin password ketika menggunakan one pair mesh. Betul nggak? Nah, jawabannya betul ya. Jadi cukup kita press one pair mesh button-nya ketika perangkat CP-nya sebagai initial statusnya masih initial config atau masih default, maka kita nggak perlu masukin password. Kemudian kalau multiple pair, gimana nih caranya supaya menghindari mesh-nya itu tergabung di satu pairing aja. Jadi kita mau bikin 2 WDS gitu ya. Arah satu ke arah sana, satu lagi. Tapi kalau kita klik pairing, nanti kalau misalkan CP-nya kita nyalain semua, ke pairing semua dong. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan satu-satu ya. Jadi misalkan 3 CPI, satu pemancar, kita pairing terlebih dahulu, baru kita matikan, baru nanti kita melakukan initial config untuk pairing yang satunya lagi. Terus kalau one click mesh pairing-nya itu di CPI atau di AP? Nah, jawabannya di AP saja. Jadi di CPI nggak perlu melakukan klik button pairing. Cukup di master AP-nya atau si pemancarnya. Lalu saya pengen setup bridge network. Ya, saya harus setting dulu di Office dulu. Kemudian setelah itu saya pairing, lalu saya bongkar, terus saya pindahin ke lokasi seperti itu kan. Nah, ke lokasi klien misalkan. Ya, jawabannya kalau untuk antena itu sebenarnya terpisah. Jadi kalau untuk initial setup awal cukup main unit AP-nya aja kita melakukan pairing. Setelah itu nanti kalau sudah selesai pairing di lokasi baru kita setup antena dan kita install secara proper ya. Mulai dari perangkat antena termasuk akses point. Nah, kalau sinyalnya lemah dan tidak sesuai ekspektasi. Nah, gimana cara troubleshoot-nya? Pertama ya tentu harus kita cek ya, access point dan CPI-nya apakah sudah tepat alignment-nya, arahnya sudah sesuai atau belum. Kalau tidak ada isu dari sisi alignment ataupun arahnya, kita coba cek main unitnya juga ya, pastikan tidak ada isu ya dari sisi antena instalasinya, kemudian dari sisi perangkatnya, pastikan tidak ada problem. Kemudian untuk coverage angle 360, 120, 90 di 55G itu untuk vertikalnya atau horizontalnya? Nah, jawabannya ini untuk horizontal angle-nya saja. Ya. Terus 460, 46G support PTMP nggak? Nah, kalau 46G itu sebenarnya tidak support sebagai pemancar. Ya, kalau kita bicara PTMP 460 itu tidak bisa untuk PTMP atau point to multipoint sebagai pemancar dipakai kebutuhan PTMP. Itu tidak support. Dia bisa sebagai PTP, point to point, atau sebagai CPE di mana pemancarnya itu 550. Jadi antena yang 550 ya kotak itu sebagai pemancarnya, si 460 itu sebagai CPE-nya. Terus 460 bisa di pairing nggak sama 460G, yang F dengan yang G? Jawabannya bisa, tapi secara performance nanti akan merefer ke performance maksimum 460F, karena ya tentu wireless transmit Ethernet-nya itu berbeda. Yang satu fast Ethernet, yang satu gigabit Ethernet. Kalau TDMA, apakah perlu kita setup ya setelah CP-nya on atau nggak perlu dihidupkan? Nah, jadi kalau TDMA itu harus kita setnya di AP aja ya, pemancarnya aja. Jadi TDMA kan untuk menghandling traffic karena banyak perangkat CP yang terhubung ke access point, perlu ada mekanisme untuk handling supaya data itu tidak bertabrakan ya. Jadi harus gantian dia sebenarnya ngobrol. Meskipun secara time slotnya itu sangat kecil ya. Tadi kan ada opsi defaultnya 5 milisecond, 8 atau 10 milisecond. Nah, yang paling sering ada pertanyaan juga, kalau saya mau mounting di gedung, nah gimana nih caranya? Kalau di EA heatmap nanti kan ada contoh tingginya 15 meter misalkan. Nah, kalau gedungnya sudah tingginya 10 meter, maka kalau dari rekomendasinya 15 meter, teman-teman cukup
menginstal antena ataupun tiang tambahan 5 meter lagi, ya, sehingga tingginya secara maksimal dari ground level itu adalah 15 meter. Oke, apakah air metro bisa diakses di apa namanya di cloud, bisa dilakukan akses melalui Rujikel sama dengan perangkat TI lain? Jawabannya ya sama. Oke, nah sebelum kita masuk ke Q&A, nah di sini ada Mas Fikri yang akan melakukan demonstrasi untuk desain AI heatmap dan juga demo menggunakan eh, local web management ya, untuk perangkat Air Metro yang sudah terbentuk point to point. Bang Fikri, Halo, halo, halo. boleh di share screen? Oke, boleh di share screen, Bang. Oke, oke. Untuk layar saya sudah terlihat atau belum? Sudah, sudah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke demonstrasi bagaimana kita melakukan estimasi atau perkiraan nih. Kalau misalkan teman-teman mau pasang air metro, entah itu untuk PTP ataupun PTMP. Jadi kita nanti ada gambaran, oh radio ini ngarahnya ke mana ya, untuk derajat apakah ke utara, ke selatan, seperti itu. Kemudian juga kita nanti akan tahu nih, untuk sinyal dari si radio ini, dia sampai mana dapatnya, seperti itu. Nah, ini kita menggunakan fitur Luigi AI Heatmap ya. Jadi teman-teman pertama masuk ke Luigi Cloud dulu. Nah, nanti tampilan seperti ini, tampilan dashboard atau home-nya. Nah, teman-teman ke bagian atas, AI Heatmap. Nah, ini diklik, nanti akan muncul web baru, yaitu AI Heatmap. Nah, di sini kita create BOM atau create project. Nah, kita masukin namanya, misalkan PTP dan PTMP. Kemudian kita jangan lupa untuk pilih skenario nih, misalkan untuk kantor kah, hotel, ataupun villa. Nah, sini kita buat universal dulu, terus oke. Nah, sekarang di sini kita pilih di bagian WLAN di sebelah kiri atas, kita pilih wireless bridge. Nah, setelah itu tampilan bakal berubah nih ke tampilan maps untuk kita pilih titik koordinat dari PTP dan PTMP radio ataupun stations. Nah, di sini kita pilih yang atas. Di sini ada searching. Jadi kita bisa searching nih untuk kantor kita. Contoh di sini di kantor saya itu AFC Wave. Saya klik. Nah, di sini saya klik lagi. Nah, nanti dia muncul titiknya. Nah, contoh di sini saya buat titik dari kantor AFC Wave dengan kantor lainnya. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kita buat langsung base station sebagai AP-nya. Nah, kemudian kita pilih nih untuk sisi station ini titiknya di mana. Nah, karena kantor satunya ini dekat, jadi di sini saya langsung titikin sekitar di sini 800 meter untuk CPE atau stationnya. Nah, kemudian setelah kita klik kiri, nanti dia bakal disuruh bikin titik baru nih untuk titik station yang kedua. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin yang kedua atau PTP aja, ini teman-teman klik kanan untuk escape. Nah, nantinya di sini bakal terbuat suatu network PTP untuk titiknya. Nah, terus untuk fitur-fitur lainnya di sini kita bisa cek di atas. Nah, di paling sebelah kiri simbol ini adalah untuk menambahkan bridge atau radio, entah itu AP ataupun station. Kemudian di sini ada simbol untuk menambahkan site. Jadi di sini kita untuk bikin titiknya aja. Nah, seperti ini. Nanti dia warna hijau. Nah, untuk titik yang hijau ini atau site, kita bisa convert ke base station atau AP. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita bikin yang PTP dulu. Setelah kita buat titiknya, kita klik di
T. Nah, setelah kita klik di sini sebelah kanan bakal muncul suatu tampilan menu untuk kita konfigurasi ya. Yang pertama di sini kita pilih mau otomatis atau manual. Nah, untuk manual di sini kita bisa pilih tipe radio dan juga antenanya. Nah, contohnya seperti ini kita pakai Air Metro, radionya kita pilih di sini Air Metro 460G. Klik. Nah, nanti di sisi CPE ataupun station dia bakal berubah juga nih, menyesuaikan dengan kompatibelnya dia. Kemudian kita bisa namain di sini. Misalkan untuk base station BST kita tulis AFC. Sorry. Kemudian untuk station yang kita tulis CPE D8. Nah, kemudian di sini juga bakal diinformasikan mengenai ketinggian dari si perangkat berapa meter. Nah, di sini ada tabelnya. Sebelah kiri ini adalah AP atau base station, dan sebelah kanan adalah stationnya atau CPE. Nah, di sini juga kita bisa atur nih ketinggiannya. Kita klik drag and drop, nanti dia bakal berubah untuk ketinggiannya. Begitu pula dengan yang di sisi station. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada informasi juga mengenai ketinggian atau bangunan yang disediakan oleh Google Maps. Seperti itu. Nah, untuk frekuensinya, di sini juga kita bisa estimasi nih. Misalkan kita pakai frekuensi 80 MHz. Nah, di sini kita bisa dapetin capacity upload 472 Mbps dan untuk downloadnya 472 Mbps. Nah, kemudian untuk ekspektasi sinyal yang kita dapatkan ini sekitar minus 38 dBm di sisi AP dan juga stationnya. Kemudian kalau misalnya kita pilih channel width atau lebar frekuensi 40, dia bakal berubah. Nah, di sini menjadi 200 Mbps untuk upload dan downloadnya. Nah, untuk perbedaannya, kapan kita butuh 20, 40, 80, ini tergantung dari lokasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di lokasinya itu sangat sedikit radio atau minim interferensi, nah teman-teman bisa pakai yang 80 ataupun 40. Kalau misalkan di eh, lokasi teman-teman itu sangat banyak interferensi atau gangguan ya, atau banyak radio gitu di jalur si radionya. Nah, di sini teman bisa pilih antara 20 dan 40. Jadi ini sangat mempengaruhi penggunaan frekuensi. Nah, di sini kita paling ideal pakai yang 40 aja. Karena yang pasti di sini di Jakarta itu banyak interferensi. Nah, kemudian untuk sinyalnya di sini juga kita ketahuan. Dia mengarahnya di azimut berapa derajat dan tiltnya berapa derajat seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa tutup lagi. Nah, sekarang kita bikin satu lagi ya untuk PTMP. Nah, contoh misalkan kita bikin site-nya di sebelah. Set di sebelahnya. Kemudian kita klik yang site-nya ini, base station. Kita klik, kemudian kita pilih stationnya nih, misalkan di mana? Misalkan di sebelah kanan Pademangan kita bikin di Pademangan atas, kemudian bawah, dan satu lagi, tiga. Oke. Nah, di sini bakal muncul tampilan sinyalnya yang warna oranye. Sorry, kita kembali. Nah, untuk yang poin ataupun station yang tiga ini, dia linknya merah, artinya sinyalnya belum dapat nih. Maka dari itu kita pilih dulu radio dan antenanya yang cocok supaya dapat sinyalnya. Nah, di sini kita pilih manual, kita pilih Air Metro 550 GB, jadi ini untuk PTMP. Kemudian kita pilih antenanya nih. Kalau misalnya kita pilih 90, di sinyal bakal kecil ya. Nah, segini. Kemudian kalau misalnya kita pilih 120, ini makin lebar. Tapi jaraknya semakin pendek. Kemudian kalau misalnya kita pilih Omni atau 360 derajat, ini sinyalnya bakal seperti lingkaran ya, tapi jaraknya lebih pendek.
Jadi kalau derajat antenanya itu lebih kecil, berarti signal powernya itu lebih besar. Semakin besar derajatnya, semakin kecil powernya seperti itu. Kalau misalnya kita untuk PTMP yang tidak terlalu lebar ya untuk stationnya, kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Bisa di 120 atau 90 seperti itu. Nah, untuk jarak seperti ini kita cukup pakai yang 90 aja. Nah, kemudian kita namain di site PTMP-nya. Misalkan kita buat PTMP. Nah, kemudian kita buat untuk yang station ya, CPI 1, kita pilih lagi CPI 2, dan juga CPI 3. Oke, di layar teman-teman ada kendala nggak? Ada warna hijau nggak? Kayaknya nggak ada warna hijau ya. Coba saya setting dulu untuk layarnya. Oke, untuk Nah, ini layarnya kelihatan sudah nih, Fik. muncul kelihatan nih hijau. Ya, hijau-hijau. Oke, kita Oke, jadi di sini bakal muncul ya untuk sinyalnya warna hijau. Makin kuning berarti sinyalnya makin hilang. Di sini kita sudah buat ya untuk namanya. ITMP AP, kemudian CPI-nya kita bikin CPI 1, 2, 3. Nah, untuk CPI-nya kita juga bisa pilih. CPI 3 misalkan mau pakai yang G atau F juga bisa dipilih di sini. Nah, kemudian untuk pancaran sinyalnya nih. Nah, kita bisa ubah arahnya pakai titik oranye di sini. Kita klik atau tarik, putar. Nah, dia nanti sinyalnya berubah arahnya seperti ini. Nah, nanti ini bakal berpengaruh ke azimut. Dia bakal berubah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau ketiga ini, berarti kita pilih. Kita putar. Snap, snap. Nah, di sini azimutnya 79 derajat ke timur. Nah, berarti nanti kita pas pointing si AP-nya, kita mengarah ke 17 derajat ke timur. Seperti itu. Kemudian untuk tiltnya di sini kita juga bisa atur ya. Tiltnya nanti bakal berpengaruh juga ke sinyal. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pilih juga untuk lebar channelnya, di sini juga bakal berubah. Ya, jadi nggak hanya PTP aja, tapi PTMP juga bakal ketahuan untuk estimasi dari throughputnya seperti itu. Nah, kemudian untuk topologi ataupun network radio yang kita buat di sini, kita bisa cek topologinya. Kita klik topologi. Nah, nanti di sini ketahuan untuk yang PTP dia bakal point to point. Untuk yang PTMP di sini juga bakal kelihatan nih detailnya. Nah, di sini ada 3 station. Nah, kemudian untuk heatmap yang kita buat ini, kita bisa ekspor menjadi Excel, PDF, ataupun Word untuk laporan nih. Entah itu ke user ataupun ke bos. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita pakai PDF, kita save, kita tunggu, nanti dia bakal download otomatis. Nah, jadi kalau pakai heatmap dari dulu, jadi kita nggak perlu download aplikasi lagi nih. Download Google Earth, download Site Survey, itu nggak perlu lagi.
Dari sini kita coba untuk klik reportnya. Nah, reportnya seperti ini. Jadi lumayan membantu ya meskipun basic. Kita bakal diinfokan untuk highlightnya untuk produk dari Ruiji ini kita bisa pakai cloud untuk monitoring, konfigurasi. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai tipe, deskripsi perangkat, antena, kemudian dan juga kuantitinya seperti itu. Kemudian topologi dan juga di sini diinfokan untuk expected ataupun estimasi sinyal dapat minus berapa. Kemudian untuk pointing dari antena ini ke derajat berapa seperti itu. Kemudian juga di sini seharusnya ada eh, placement map ya. Coba kita export lagi. Harusnya ada sih. Coba kalau misalkan teman-teman saat mencoba heat map ini ada kendala ya, teman-teman tinggal report aja karena untuk fitur ini masih beta ya, jadi masih belum fix. Ataupun misalkan dari teman-teman ada saran feedback fitur yang benar-benar dibutuhin ya, tapi belum ada. Nah, teman-teman juga bisa report ke Paruli seperti itu. Nah, ini contohnya ya untuk em, yang lebih detail untuk reportnya. Jadi tadi ada sedikit bug, misalnya kita pakai PDF, jadi kita ekspor ke Word, ini lebih lengkap. Di sini diinfoin untuk mapnya, placement mapnya ketahuan, jadi instalasinya di titik dan yang mana nih daerahnya seperti itu. Dan juga untuk pancaran sinyalnya di sini ketahuan ya. Kalau misalkan di sini putih, berarti di sini ada bangunan tinggi nih. Makanya sinyalnya dari radio itu nggak ada seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke user interface ya dari si perangkat Air Metro yang PTMP dan PTP. Nah, di sini kebetulan di kantor AFC kita ada testing untuk network PTMP menggunakan 550 dan 450G. Nah, untuk contohnya di sini, saat ini saya connect ke lokal ya, lokal dari radio access point-nya, jadi AP-nya, dan juga station. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk dashboardnya, di sini ada alarm di sebelah atas yang kuning. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kelupaan setting ataupun masih kosongan, dari Ruiji bakal menginfokan apa yang mesti disetting. Contohnya di sini ada passwordnya. Jadi ketika kita mau setting, kita mesti ganti password nih supaya lebih aman. Nah, nanti kita tinggal klik, dia bakal muncul pop-up-nya. Dan juga contohnya di sini kita disuruh setting password untuk WDS-nya ataupun SSID dari bridge radio seperti itu. Nah, di sini kita cuekin dulu karena ini adalah untuk WDS grup 2 ya. Jadi di sini ada dua grup. Yang WDS 1 ini kita gunakan untuk demo. Yang kedua ini cuman testing aja, jadi saat ini offline. Nah, kemudian untuk tampilannya di sini WDS Group Info. Sebelah kiri adalah access point, sebelah kanan adalah station. Di sini ada beberapa mode. Kalau misalnya kita klik ya, di sini ada high bandwidth mode, normal mode, dan anti interference. Di sini bakal berubah dari frekuensi width-nya ya. Jadi semakin besar lebar frekuensi ataupun lebar channel yang kita pilih, semakin besar juga bandwidth-nya. Tetapi semakin rawan terhadap interferensi. Jadi teman-teman mesti teliti lagi nih untuk memilih frekuensi seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan ya, info mengenai base station atau AP-nya. Tipenya Air Metro disebutkan juga 550 dan 460 untuk yang station. Kemudian MAC address ataupun IP juga diinfokan di sini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau tahu nih, ini throughput-nya berapa sih? Nah, di sini teman-teman tinggal lihat aja di flow-nya. Nah, di sini flow-nya juga lumayan real time, jadi ketahuan. Nah, di sini linknya dari AFC ke titik C2 dan L8
ini beda-beda. Untuk yang C2 di sini saya dapat 162 Mbps dan untuk yang L8 di sini paling tinggi adalah 162 Mbps. Nah, untuk di sini dia dapat berubah karena real time dan juga kalau misalkan teman-teman mau pointing supaya lebih akurat. Di sini kita klik untuk yang kotak di sini minus sinyalnya, kita klik. Nah, nanti di sini ketahuan nih ketika teman-teman ada pointing, misalkan geser ke kanan, ke atas, ke bawah seperti itu. Nah, nanti di sini bakal merubah dari receive sinyalnya. Semakin mendekati 0, sinyalnya berarti semakin bagus. Semakin menjauh dari 0, sinyalnya semakin jelek seperti itu. Nah, di sini kebetulan kita dapatnya sinyalnya bagus, warnanya biru. Kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi Luigi Cloud, nah nanti di situ ada bunyinya, tut 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 gitu ya. Semakin bunyinya cepat berarti sinyalnya semakin bagus seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada informasi mengenai beberapa. Nah, kemudian di sini juga ada info mengenai kamera yang kita bisa gunakan ya untuk network PTMP ini. Lalu kemudian kita masuk ke menu untuk merubah mode. Di sini ada per gain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ubah mode yang si AP ataupun station, kita klik yang per gain di sini. Nah, nanti kita start. Di sini kita pilih country-nya Indonesia, kita next. Nah, di sini work mode kita ubah. Kalau modenya AP, kita pilih yang NVR atau base station. Kalau misalnya kita mau jadi sebagai klien station, kita pilih yang kamera gitu. Nah, nanti kita tinggal next. Si radio bakal berubah modenya. Lalu kita masuk ke modelan. Nah, di sini untuk menu manajemen ya. Jadi misalnya kita untuk IP-nya mau DHCP, statik, kita tinggal pilih di sini. Kemudian yang wireless, kita juga bisa atur untuk SSID-nya. Nah, untuk di region namanya WDS. Jadi di sini ada 3 menu ya. Optimize WDS di sini artinya akan mengatur frekuensi secara otomatis supaya kita dapat hasil yang lebih optimal seperti itu. Jadi ini sangat membantu kalau misalnya teman-teman memang waktunya sangat mepet ya. Nggak ada waktu untuk analisis frekuensi. Nah, teman tinggal optimize WDS saja seperti itu. Kemudian di sini kita untuk setting nama SSID-nya, kita setting di WDS SSID, kemudian kita klik WDS password di sini untuk merubah passwordnya seperti itu. Kemudian di bawah kita pilih untuk frekuensinya di sini. Karena kita pakai region Indonesia, di sini hanya 149 sampai 161. Nah, di sini kita bisa pilih auto ataupun manual seperti itu. Dan juga kita bisa scan untuk interferensi yang kosong di sini. Nah, di sini kita klik interference, dia bakal muncul. Contohnya di sini channel 161 ini adalah channel paling minim interferensi. Jadi kita pilih 161 seperti itu. Kemudian untuk channel width kita pilih di bawahnya di sini. Nah, kita bisa pilih auto ataupun manual. Dan juga di sini pastiin distance-nya ini sesuai ya, karena ini pun sangat berpengaruh dari koneksi sinyal radio AP dan juga radio station. Dan juga transmit power kita bisa atur. Kalau misalkan jaraknya dekat, kita bisa bikin low. Tapi kalau misalkan kita jarak dekat tapi banyak interferensi, kita pilih yang high seperti itu. Nah, kemudian di sini ada TDMA ya, untuk membantu kita kalau misalkan mau bagi-bagi bandwidth. Kalau misalkan kita lebih cenderung ke download, kita pilih yang lebih besar di digit pertamanya, misalkan 2:1 ataupun 3:1. Kalau misalkan kita mau uploadnya lebih gede, kita pilih yang sebelah kanannya lebih gede. Jadi TDMA ini sangat berefek ke hasil download dan juga upload dari radio kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik advance, di sini kita bisa enable expert mode. Di sini nanti bakal muncul tampilan lagi untuk kita atur sinyal ini berapa ms. Seperti itu. Kemudian di sini ada country atau region untuk merubah mode dari si radio dan station kita supaya frekuensinya itu sama. Kalau misalnya kita di Indonesia, kita pilih yang Indonesia karena kita mesti mengikuti standar dari Kominfo seperti itu. Kemudian juga di sini ada one touch pairing. Jadi ini adalah fitur untuk pairing secara otomatis ya seperti tadi yang sudah ditunjukkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pairing yang lebih mudah, tinggal klik si AP-nya aja nanti si station bakal pairing secara otomatis seperti itu. Kemudian di sini ada menu advance. Nah, di sini ada flow control. Jadi
di sini berfungsi untuk menjaga speed dari port radio. Ya, jadi misalkan kadang-kadang tuh radio dari data traffic itu suka ngepick ataupun ngirim yang terlalu tinggi secara dadakan. Nah, supaya tidak terlalu mendadak seperti itu, kita enable flow control-nya. Supaya speed dari si traffic-nya itu nggak terlalu mendadak. Seperti itu. Kemudian di sini ada packet based rate limit, jadi kita bisa limit untuk packetnya. Di sini untuk broadcast kita limit di berapa kbps seperti itu. Kemudian juga di sini ada antena power nih. Kalau misalkan teman-teman pakai yang 90 derajat, di sini kita tinggal pilih aja antenanya, klik, nanti untuk gain dBi-nya di sini bakal otomatis terisi. Tapi kalau misalkan teman-teman contoh di sini kayak pakai station ya, yang parabola, dia bakal beda. Nah, di sini kita bisa pilih fit only, artinya cuman ngikut aja atau cuman menerima. Tapi kalau misalkan mau kirim juga sinyalnya, kita bisa pilih 23 atau 23 dBi. Nah, ataupun misalkan teman-teman untuk yang PTMP mau pakai antena lain gitu ya, antena custom ataupun dari brand lainnya, di sini kita bisa custom. Nah, kita bisa atur nih untuk antenanya itu berapa dB. Kita bisa atur di sini seperti itu. Kemudian juga di sini ada fitur diagnostik untuk ping ya. Jadi kita bisa ping ke internet, ke device HP ataupun station untuk cek konektivitas. Ataupun kita juga bisa trace route dan juga DNS lookup. Kemudian juga kita bisa cek call collection. Jadi misalkan kita ada kendala ataupun error di device, nah kita bisa start. Jadi nanti ketika kita start, si perangkat bakal menggrab data yang lewat dari radio. Nanti dia bakal menjadi suatu file. Nah, filenya itu kita kirim ke Ruiji untuk dianalisa. Ini ada error di bagian mana seperti itu. Kemudian juga di sini ada spectrum scan untuk scanning sinyal yang sepi ya. Nah, di sini contohnya semakin ke biru, semakin bagus, semakin merah berarti semakin jelek sinyalnya. Nah, di sini kita bisa pilih mau yang hijau muda ataupun hijau tua. Nah, kita nanti tinggal klik aja change, sinyalnya bakal berubah secara otomatis gitu. Jadi teman-teman nggak perlu beli device lagi nih untuk scanning sinyal di radio Luigi Air Metro ini sudah include fitur tersebut. Kemudian di sini ada sistem untuk manajemen dan juga SNMP ya. Nah, di sini kita bisa atur waktunya. Kemudian manajemen di sini kita untuk backup ataupun restore, kemudian juga reset kita bisa, atau misalkan untuk sesinya ini kita bisa atur untuk seksi akses dari si device perangkat webnya ini. Kemudian juga untuk Air Metro ini sudah support SNMP V1, V2C dan juga V3. Kemudian juga kita bisa update secara online, lokal ataupun update langsung secara menyeluruh dari sisi AP ataupun station. Dan juga kita bisa reboot nih dari jarak jauh untuk si device radio dan juga stationnya. Oke, Pak Ruli sudah cukup untuk Oke, penjelasan UI webnya. ya, Silakan thank you dilanjutkan Bang lagi. Fikri penjelasannya. Insya Allah cukup. Jadi tadi ini buat referensi ya teman-teman kalau kedepannya kira-kira UI-nya seperti apa nih tampilannya seperti itu ya. Oke, saya izin share screen lagi ya. Jadi kita masuk ke sesi akhir. Ya sebenarnya kita udah last section. Nah ini ada lucky draw. Jadi teman-teman yang tadi sudah melakukan absensi, kita akan coba melakukan lucky draw ya untuk 3 peserta yang sudah join dan sudah absensi ya beruntung mendapatkan money 100.000. Jadi nanti bisa diinfo OVO numbernya atau GoPay ataupun money yang lainnya. Dan juga satu IW300N ya nanti akan kita undi. Nah, kita coba undi terlebih dahulu. Saya coba share screen melalui mobile phone. Sebentar. Nah, pastikan yang namanya muncul yang masih hadir ya, yang masih hadir di sini ya. Jadi nanti teman-teman tolong coba update kalau namanya muncul, diinformasikan di kolom chat bahwa masih hadir. Oke, sebentar ya, saya coba share screen melalui mobile phone. Oke, kita share screen dulu. Oke,
Jadi di sini ada 66 yang sudah hadir ya, sudah melakukan absensi. Nah, kebetulan absensinya ternyata sudah ke close di jam 3 ya. Mohon maaf saya buat absennya sampai jam 3 ternyata. Oke, jadi kita coba undi dulu untuk yang 3 peserta yang beruntung untuk mendapatkan e-money ya. Kita coba undi. Di sini kita coba klik lucky draw. Oke, winner pertama biar cepat kita bikin 3 ya. Oke, kita bikin 3 winner pertama ini untuk yang OVO 300 sorry 100.000 untuk 3 orang peserta. Kita coba klik start. Nah, siapa yang beruntung? Oke, nah ini ada Ilham Febriawan, Yeni Promono, dan ari.inbox@gmail. Nah, coba 3 orang ini yang sudah absen, kira-kira ada nggak di sini? Nah, teman-teman ada nggak? Nah, Ilham ada. Pak Yeni Pramono ada nggak ya? Pak Yeni Pramono. Pak Ari, ada nggak? Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2. Oh, ada ya Pak Yeni. Oke. Terus Pak Ari ada nggak Pak Ari? Pak Ari. Nah, berarti ya. Berarti kita undi lagi ya. Kita undi lagi satu ya. Kita undi satu lagi. Oke, kita undi satu lagi. Kita pilih winnernya satu. Ini untuk OVO ya. Untuk OVO 100.000 ya. Kita start drawing. yaptoni14@gmail.com. Ada nggak ya? Pak Yaptoni. Ya, Pak Yaptoni ada yang masih hadir di sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gugur ya. Gugur ya. Oke. Lagi ya, kita drawing lagi ya. Wah, sayang sekali nih. Untuk 100.000 OVO. Rifki Ihsan @gmail. Ada nggak? Rifki Ihsan @gmail. Ada? Rifki Ihsan @gmail.com. Ayo, dari Pak Rifki gimana? Hadir? Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, nggak ada. Putar lagi. Ya, putar lagi sampai dapat ya. Lumayan untuk beli takjil gitu ya. Mumpung masih Ramadan. Nah, teman-teman ada yang sudah mudik nggak ya? Atau lagi di perjalanan? Wah, ini yang mana nih? Pak Hani yang mana nih? Emailnya? nms.root@gmail. Hadir ya? Ada ya? Pak Hani ya? nms.root ya? Oke. Berarti kita sudah dapat untuk 3 orang penerima OVO. Nah, sekarang untuk yang EW300N. Oke, EW300N. Kita start. Satu orang. Siapakah yang beruntung? Waduh, ini orang dalam ya. Kita kita skip, kita skip. Oke, Pak Rizky. Kita skip ya Pak Rizky. Lalu kita start lagi ya untuk EW300N. Wahyu@ratnetdigital.id. Ada nggak Pak Wahyu? Pak Wahyu ada Pak Wahyu? Ada, Alhamdulillah. Pak Wahyu selamat mendapatkan home router EW300N. Ya. Nah, jadi
teman-teman yang yang namanya sudah masuk ke eh, bentar, saya coba post terlebih dahulu. Yang sudah di-mention tadi, yang sudah dapat, silakan kirimkan email ya ke alamat email ruji@posales.epec@gmail.com. Untuk yang mendapatkan OVO, silakan kirim nomor handphonenya melalui email yang sudah terregister tadi ya, di ruji@posales.epec.com. Nah, ini pakai OVO atau GoPay atau e-money apa, silakan di-mention. Kemudian Pak Wahyu, silakan juga tolong diinformasikan alamat detailnya untuk IW300N-nya nanti akan kita kirim ke alamat Pak Wahyu. Oke, jadi selamat untuk teman-teman yang mendapatkan lucky draw, dan juga ini adalah akhir sesi kita untuk training hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadiran waktunya, kemudian juga dari teman-teman distributor, Mas Fikri, dan teman-teman yang lain. Dan uh, mumpung masih Ramadan, bentar lagi kita bulan Idul Fitri ya, merayakan Idul Fitri. Bagi teman-teman yang sudah melakukan perjalanan mudik atau yang akan melakukan perjalanan mudik, kami doakan semoga selamat, lancar, tidak ada kendala, bisa bertemu dengan keluarga besar. Insya Allah nanti kita akan hadir lagi, kita akan ketemu lagi setelah Ramadan untuk technical training produk yang lainnya. Oke, jadi hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.